Pola pendekatan komunikasi dialogis untuk masyarakat Papua seperti yang pernah dilakukan oleh mantan Presiden Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden Jokowi demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan di tanah Papua. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM, Dr. Gabriel Lele, saat ditemui di ruang kerjanya yang berada di Gedung Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama PPKK di Fakultas Visipol UGM pada Senin sore 30 November 2020. Lebih lanjut, dikatakan oleh Dr. Gabriel bahwa yang harus dilakukan adalah melakukan advokasi pada berbagai aspek, baik membangun masyarakat Papua secara lebih konkret dengan menyiapkan mereka untuk memasuki pendidikan yang lebih baik di Pulau Jawa secara khusus, mengirim guru kontrak ke Papua, mendampingi pertanian. Untuk konteks yang lebih besar, pihaknya mengadvokasi agar momentum revisi Undang-Undang Otsus dalam waktu dekat harus dilakukan secara komprehensif, meninjau kembali kekeliruan skema Otsus sejak 2001 sampai 2020 ini, walaupun sudah ada pencapaian. Gus Dur sudah memulai dengan dengan dialog itu, sehingga para narasumber itu juga mengatakan lagi-lagi kalau tidak mungkin akan ada perdamaian yang berkelanjutan kalau pendekatan keamanan, apalagi kekerasan, masih digunakan. Baik oleh TNI Polri, oleh representasi negara, maupun oleh OPM. Nggak akan mungkin damai. Padahal perdamaian itu didambakan betul oleh masyarakat Papua. Maka kuncinya adalah bagaimana dua kubu ini kemudian duduk, lalu apakah perlu orang ketiga yang netral. Itu adalah pembicaraan selanjutnya. Dan itu ruang belajar dari kasus Aceh. Itulah yang terjadi. Pemerintah harus mengubah pendekatan dari pendekatan keamanan ke pendekatan yang lebih akomodatif. Yang substansinya adalah memanusiakan orang-orang Papua. Memperlakukan teman-teman di Papua sebagaimana halnya makhluk hidup yang normal dengan segala hak dan kewajibannya. Pendekatan-pendekatan yang lebih akomodatif yang esensinya adalah langsung menyasar pada masyarakat Papua itu antara lain diwujudkan dengan afirmasi secara politik, kemudian juga proteksi atau bahkan promosi secara ekonomi, kemudian juga rekognisi secara kultural bahwa Papua itu adalah entitas budaya yang berbeda, yang unik, yang juga harus diberlakukan secara unik atau berbeda dari Indonesia yang lain, tetapi tetap dalam kerangka NKRI. Integrasi politik sudah relatif berjalan, yang belum berjalan adalah integrasi sosial dan integrasi ekonomi. Untuk TNI Polri harus ubah pendekatannya dari pendekatan murni keamanan yang selama ini digunakan, menjadi pendekatan keamanan semesta atau keamanan universal, di mana TNI Polri bisa tampil dengan sosok yang lebih bersahabat, hadir dan memberikan solusi untuk berbagai persoalan Papua, tidak hanya soal keamanan, tetapi juga misalnya bagaimana TNI Polri bisa mengajar, TNI Polri bisa menjadi tenaga kesehatan, TNI Polri bisa mengajari untuk bercocok tanam, berdagang, dan seterusnya. Baik, untuk Pak Jokowi secara substantif masyarakat Papua merindukan dialog. Dan dialog yang dibayangkan oleh masyarakat Papua adalah pola dialog yang pernah diinisiasi oleh almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Dan jika Pak Jokowi bisa menginisiasi dialog, terutama dengan mereka yang saat ini kebetulan berseberangan, yaitu kawan-kawan OPM, itu akan jadi salah satu warisan beliau. Dan insya Allah inisiatif yang seperti itu akan mengembalikan teman-teman yang sudah terlanjur berseberangan untuk kembali ke pangkuan NKRI. Dan sosok presiden seperti Pak Jokowi yang sebenarnya punya peluang yang sangat besar karena beliau sudah relatif sangat dikenal bahkan dicintai oleh masyarakat Papua. Itu kemudian akan menjadi semakin bagus lagi kalau beliau lebih berani lagi membuka ruang dialog. Sejauh ini beliau masih tampil dengan pendekatan-pendekatan pembangunan yang sifatnya pendekatan kesejahteraan ya.
Tetapi untuk yang lain berupa rekognisi maupun kemudian afirmasi secara kultural dan antropologis itu belum begitu banyak disuarakan. Lebih lanjut, Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM tersebut menambahkan, gugus tugas Papua UGM senantiasa mencoba memposisikan diri sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan Papua. Adapun target yang didorong kepada pemerintah ada 3 hal, yaitu selalu mengingatkan pentingnya akan rekognisi secara substantif, pentingnya skema-skema afirmasi dan proteksi bagi orang asli Papua, dan pentingnya akselerasi pembangunan. Demikian Nurholis melaporkan untuk Bernas TV.